Benar. Karena sambat itu tabu. Betul ya? Betul, Kalau zaman dulu betul. tuh sambat tuh tabu. Boleh sambat tapi tetap habis itu go back stronger. Iya, Ya. betul. Status kesehatan mental seseorang itu seumur hidupnya itu berubah-ubah. Kita bukan mendapatkan apa yang seharusnya kita butuhkan, tapi kita dapat apa yang kita inginkan saja. Hai, welcome to Guneman Sambatlos. Guneman Sambatlos akan menghadirkan dialog seputar manusia, mulai dari perjalanannya, proses hidupnya, life skill, dan tentunya sambatan hidup. Di sini, kami ingin kamu bisa mendapatkan insight baru yang berguna untuk bertahan melanjutkan hidup. Enjoy Guneman Sambatlos, let's heal with it. Selamat siang teman-teman. Oke, dalam podcast pertama kita kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang cantik jelita di tengah teriknya kota Yogyakarta, adalah Dr. Fitri. Halo. Dr. Fitri ini merupakan dokter umum, betul? Iya, betul. Iya. Kalau untuk dinasnya di mana, Dok? Mungkin kenalan dulu. Saya bertugasnya di dua rumah sakit. Kebetulan untuk rumah sakit yang pertama dulu di Asri Medical Center, itu di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah. Kemudian yang kedua di Rumah Sakit Akademik UGM. Oke. Rumah sakit akademik gitu ya. Iya, betul. Ini kita boleh langsung masuk ke pembahasan mungkin ya, Dok ya. Boleh. Jadi tuh saya pengen ngajak ngobrol sama dokter tentang fenomena kekinian gitu. Apa tuh? Tentang, kalau judul besarnya mungkin bisa disebut dengan mental health gitu kali ya. Iya. Cuman kan sekarang kalau dilihat-lihat di media sosial gitu, udah banyak banget nih orang-orang yang aware dengan mental health gitu. Tapi di sisi lain juga banyak banget generasi yang akhirnya malah self-diagnosis gitu, mencoba mencari-cari, aku nih kayaknya kayak gini deh gitu. Itu sebenarnya kalau di kacamata klinis gitu seperti apa sih, Dok gitu? Dari kacamata klinis ya. Iya. Dari kacamata saya sendiri sebagai seorang dokter, mungkin tidak hanya saya, tapi teman-teman semua juga sudah merasakan bahwa kapan sih orang tiba-tiba kemudian menjadi sangat aware terhadap mental health ini. Sebetulnya semuanya dimulai dari pandemi nggak sih? Ketika semua orang jadi punya cukup waktu untuk menilai dirinya sendiri, punya cukup waktu untuk dirinya sendiri di rumah, bosan sama keadaan terus cari-cari. Betul. Ya, jadi awal-awalnya tuh mungkin itu. Yang kemudian yang kedua, pesatnya arus globalisasi sebetulnya. Arus globalisasi yang seperti apa sih? Mungkin teman-teman tahu ya, kalau kita tuh sekarang sudah mulai berada di era internet. Saya itu usia 30 tahun. Kamu usia berapa? 30 tahunan lah. Kamu umur berapa? Saya 25. Iya, oh my god, masih muda banget ya kan. Mungkin yang pendengar kita kebanyakan ada di usia tersebut gitu. Nah, bagi kami yang usianya 30 tahunan, generasi 90-an, generasi lawas gitu ya. Kami sangat merasakan ketika arus internet itu belum ada. Dari mulai internet belum ada sampai ada. Handphone ngono sampai handphone ada. Iya. Kemudian dari mulai masa kita bekerja di institusi sampai kita bekerja di rumah. Benar. Ya kan? Semua kita rasakan. Nah, jadi kami mungkin sedikit banyak bisa lebih membandingkan dari zaman dulu kakek nenek, bapak ibu kita tuh kayak apa. Orang-orang tuh pada tegar, pada banyak nggak sempat untuk sambat gitu ya. Benar. Karena sambat itu tabu. Betul ya? Betul, Kalau zaman betul. dulu tuh sambat tuh tabu. Jadi orang tuh mau mengeluh tentang keadaannya itu malu sama keadaan. Wah, aku lanang retok nangis gitu kan. Kemudian aku perempuan itu harus bisa mendem, kalau orang zaman dulu ya, mikul dhuwur mendem jeru. Iya, Mungkin betul. kalau orang tuh bayang nggak, zaman sekarang, anak muda zaman sekarang nggak ada kayak begitu. Apa yang mau ngomongin gitu kan. Kemudian mulailah arus globalisasi internet di mana-mana, akses orang terhadap informasi itu luar biasa gitu ya, sehingga mereka jadi punya pembanding. Menjadi tahu bahwa di luar negeri itu bebas loh kita mengekspresikan diri. Di luar negeri itu ada kok, atau nggak usah di luar negeri deh, di luar daerah orang tuh misal nih orang Jawa sama orang luar Jawa pun budaya sudah berbeda. Iya, Kalau betul. perempuan Jawa itu dulu kan halus, lembut, kalem gitu ya, menyimpan banyak rahasia gitu. Sedangkan saya separuh-separuh nih, saya orang Sumatera juga. Jadi saya terbiasa suka bilang suka, nggak suka bilang nggak suka.
Dan itu kadang-kadang tidak bisa diterima di Betul. budaya Jawa. Tapi sekarang kayak everything is okay. Jadi harus dimana orang bisa membandingkan, orang bisa memiliki standar baru, kemudian orang jadi punya waktu untuk menilai dirinya sendiri. Kemudian saya tuh normal nggak ya? Standar saya gimana ya? Nah kemudian orang jadi lebih aware. Saya ini melenceng nggak sih gitu? Saya ini bermasalah nggak sih? Kemudian dia jadi aware, jadi lebih paham tentang kondisinya. Kayak orang-orang yang gara-gara pandemi ini aku kok sedih terus ya, kok aku nggak punya teman, kok aku gini gitu ya. Atau saya jadi takut tidak bisa mengerjakan tugas-tugas, saya jadi gampang panik di suatu keadaan, apakah saya sehat atau enggak ya? Kalau dulu itu orang mau ke psikolog atau psikiater risih, malu. Iya. Nah, saiki ngantri. Ya nggak kayak apa ya? Kayak ya it's okay gitu ya. Itu sesuatu yang baik. Tapi kita harus aware terhadap, tidak hanya aware terhadap kondisi mental health, tapi kita juga harus aware tentang bagaimana kita tetap harus melanjutkan hidup. Oke. Gitu kan. Iya benar sih dok. Apalagi sekarang tuh karena arus informasi yang kenceng juga ya, orang-orang tuh sering banget tuh muncul di FYP TikTok tuh ciri-ciri orang yang depresi, kemudian ciri-ciri orang yang bipolar gitu. Kemudian akhirnya pembacanya mungkin yang usianya masih belasan atau sampai 20-an, kayaknya aku ini deh gitu. Itu gimana sih kalau self diagnosis itu sebenarnya safety atau enggak, atau kalau anjuran secara klinisnya sendiri seperti apa gitu? Gini, jadi sebetulnya saya harus memulainya dari sini. Saya harus bilang bahwa mental health atau kesehatan mental, status kesehatan mental seseorang itu seumur hidupnya itu berubah-ubah. Terutama perempuan ya. Terutama perempuan. Kenapa perempuan? Jadi gini, dari kecil itu kita ada yang namanya growth spurt. Jadi peningkatan, pertumbuhan dan perkembangan dalam waktu singkat yang besar-besaran. Pada anak di bawah 1 tahun itu mulai dari dia bayi sampai dia bisa berdiri itu kan gedenya cepet banget. Sedangkan kemudian ketika kita di usia 20 tahun sampai 25 paling naik 1 cm 2 cm juga udah bahagia, bener kan? Benar. Padahal ketika bayi kemudian jadi gede itu cepet banget, sampai 5 tahun dia tiba-tiba udah setinggi ini tuh cepet banget. Itu namanya growth spurt. Aku piye loh yang ngomong ya gitu deh. Nah kemudian ada yang namanya pubertas. Nah jadi pertumbuhan tubuh kita itu kan bertumbuh besar, tinggi, itu kan bertumbuh. Tapi perkembangan juga mengikuti dengan pertumbuhan. Perkembangan itu hormon, kemudian hormon, kemudian kondisi mental seseorang itu kan sesuatu yang berkembang. Dari mulai dia nggak tahu caranya makan, jadi tahu caranya makan. Dari dia nggak tahu caranya jalan, jadi tahu caranya lari. Dari dia nggak tahu caranya sopan, ya kan? Anak kecil tuh nggak tahu loh sopan santun. Mereka bodoh amat lari kesana kemari. Sampai kemudian dia tahu bagaimana sopan santun itu harus dilakukan kalau ada orang dia rikuh, kemudian malu dengan auratnya. Itu kan sesuatu yang dinamakan perkembangan. Nah, pertumbuhan perkembangan itu mengikuti kondisi kita. Saya kasih contoh gampang aja perempuan. Perempuan itu mengalami beberapa fase kritikal dalam hidupnya. Yang pertama, kita mulai dari pubertas aja ya. Pubertas itu dia mulai dari menstruasi. Bagaimana dia harus merawat dirinya sendiri ketika dia kemudian mulai menstruasi yang pertama, kemudian mulai punya tanda-tanda sekunder pertumbuhan payudara dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian dia akan menikah. Menikah itu dia lepas dari tanggung jawab dari orang tua, kemudian mengurusi dirinya dan suaminya. Itu adalah proses yang berbeda. Berbeda sekali ketika seseorang itu tinggal sama orang tua, kemudian tiba-tiba harus tidak tinggal sama orang tua, kemudian nanti tiba-tiba dia punya anak, dia harus ngurusin anaknya gitu ya. Kemudian dia harus bisa nggak dia bekerja atau enggak, dia atau keluar atau suaminya bekerja untuk dia. Kemudian setelah itu, setelah punya anak nanti menjalani kehidupan rumah tangga, mengurusi anaknya yang mulai dari 0 sampai dengan pubertas dan lain sebagainya, sampai menopause, ditinggalkan anak-anaknya. Jadi fase kehidupannya itu berbeda-beda. Nah, kondisi mental seseorang adalah kondisi mental seseorang itu berubah-ubah.
bagaimana kesehatan mental kita itu dinilai dari bagaimana kita melewati semua fase kehidupan itu dan tetap survive. Jadi mental health is keadaan kesehatan mental kita ketika melewati berbagai macam kondisi kehidupan, fase-fase kehidupan, dan tetap sehat secara emosional, secara sosial. Emosional itu kan kita dengan diri kita sendiri. Ya, betul. Sosial itu kita dengan orang lain. Ya, kemudian bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan dengan tetap baik selama menjalani hal-hal yang menantang itu. Ya. Berarti kalau boleh mungkin ditarik satu kata tuh, intinya mental health tuh juga survive gitu ya. Survive secara sehat jasmani dan rohani gitu kan dalam menghadapi itu semua gitu. Nah, terus tadi kan sempat disinggung adanya mungkin ada perubahan generasi juga gitu ya. Kalau dulu orang merasa tabu menyampaikan perasaannya, sampai laki-laki nggak boleh nangis kalau dulu kan gitu kan. Cuman kalau kita lihat belakangan ini sampai muncul adanya sad boy gitu. Nah, itu sebenarnya perubahan tren yang apakah baik, apakah positif, atau mungkin sebenarnya itu baik tapi harus ada hal-hal yang diperhatikan atau seperti apa gitu. Gini Mbak, yang kita dapatkan hari ini itu adalah proses yang panjang. Mulai dari membuka ketabuan. Jadi kalau zaman dulu itu ingat sekali saya yang namanya perempuan itu ya mikul dulu minjem jero. Banyak sekali korban KDRT yang tahan di dalam rumah tangga. Perempuan tahan dalam rumah tangga karena KDRT. Laki-laki yang akhirnya banyak bunuh diri tanpa menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Hal-hal semacam itu dulu tidak discovered, tidak ketahuan gitu ya, dan tidak terekspos. Karena arus informasinya tidak seluas sekarang. Saya pikir gangguan mental itu sudah ada dari dulu, cuman sekarang terekspos. Orang bisa lihat dari TikTok, orang bisa lihat dari media apapun, ya, benar. Televisi, kemudian handphone tuh platformnya baik banget. Benar. YouTube ada, TikTok ada, Instagram ada, banyak banget deh pokoknya. Google, ya, sekarang ada ChatGPT juga, waktu suka-suka itu tuh. Banyak banget platform yang membuat kita itu bisa mendapatkan informasi yang luas, real time. Dan bisa dari mana aja. Itu tuh mengekspos sesuatu yang seharusnya tidak boleh diekspos atau dikendalikan untuk bisa mengendalikan perilaku masyarakat. Nah, yang sekarang kita temukan banyak sad boy atau sad girl gitu ya, perempuan-perempuan yang merasa malah enggak sekarang bukan sad girl, malah strong girl. Iya, betul. Empowerment gitu. Iya, woman empowerment tapi bablasan ya menurut saya. Karena nah itulah di sini dalam kondisi seperti ini itu menurut saya peran yang paling utama justru agama sih. Pondasi agama kan, karena dalam agama semuanya diatur. Betul. Bahwa perempuan itu dilindungi bukan karena dia diturunkan derajatnya, tapi karena dia sangat dihormati dan dimuliakan. Betul. Laki-laki itu harus kuat, harus strong, karena dia punya peran penting menjadi pemimpin dan kafilah. Jadi ya saya yakin setiap agama punya ajarannya masing-masing yang baik. Jadi kalau saya bilang untuk merubah yang sekarang sulit, tapi bukan berarti tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Gitu. Mungkin lebih ke nggak apa-apa untuk laki-laki tuh nangis, tapi juga jangan terus dieksploitasi kesedihannya gitu. Ya stay strong dong ya kan. Boleh sambat tapi tetap habis itu go back stronger. Iya, betul. Kan? Terus kembali lebih kuat. Nah, terus ini nih Dok, ada juga fenomena di mana mungkin beberapa influencer gitu kan yang mengaku katanya mereka niatnya kita tuh mau mengenalkan mental health gitu, mau memberikan kesadaran, tapi mereka juga seolah berlindung di balik kondisi mental mereka gitu ketika menghadapi masalah. Ya kan aku bipolar, ya kan aku ini, aku itu kayak gitu. Itu fenomena yang seperti apa sih Dok gitu, kalau baik atau enggak atau harusnya gimana? Jadi ya tadi seperti kita tahu ya, karena sekarang kita akrab sekali dengan kata-kata toxic positivity ya. Iya, betul. Nah, orang tuh lupa. Jadi kadang-kadang ketika kita itu punya akses luar biasa terhadap informasi, maka kita dan dilalai internet itu memfasilitasi apa yang kita suka saja. Betul. Bener nggak?
apa yang kita ingin dengar, apa yang ingin kita lihat, itu tuh semua terfasilitasi. Jadi kayak semuanya tersegmen. Kita bukan mendapatkan apa yang seharusnya kita butuhkan, tapi kita dapat apa yang kita inginkan saja. Kadang-kadang orang mencari perihal mental health dan how to deal with it gitu ya. Tapi akhirnya yang mereka dapatkan adalah apa yang mereka ingin tahu saja, tanpa mereka tahu standarnya itu gimana. Maksud saya gini, ketika kita bicara tentang mental awareness atau kita bicara tentang kewaspadaan tentang kondisi mental diri sendiri maupun orang lain, maka kita seharusnya tahu sakjane iki mental awareness itu gunanya untuk apa sih, kan gitu. Ketika kita ada perihal mental awareness, maka sebetulnya kita itu kan pengen iki piye to ono gangguan mental atau enggak di diri kita, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Sebetulnya seseorang itu harus ada 3 tahap. 1, mengenali diri. Jadi sajane aku ki piye to, apakah saya ini sehat secara mental, secara fisik maupun mental, saya sehat apa enggak. Kemudian yang kedua, menerima diri. Kalau ternyata ada yang salah, proses kita mengenali diri ini, itu kan berarti kita juga melakukan proses validasi. Jadi kadang-kadang nih, misal orang yang tadi kamu bilang, oh ya, dari TikTok dia bilang, oh tanda-tanda orang depresi itu gini loh, tanda-tanda orang cemas itu gini loh, anxiety itu gini loh, atau orang yang psikopat tuh gini loh gitu. Jangan lupa ada psikopat loh. Nah, kemudian orang oh ya ngerasa relate, terus oh ya aku kayak gini. Padahal misalnya dari 10 list dia cuma cocok 4 atau 5 gitu. Terus sisa 5-nya kayak dibener-benerin. Iya nggak sih? Kayak merasa oh iya deh kayaknya aku relate deh. Oh deh yang mana ya kayak gitu kan. Tanpa melakukan proses validasi. Validasi itu bisa dilakukan dengan 2. Bertanya pada orang sekitar, orang-orang terdekat kita, atau bertanya pada ahlinya. Ya, ahlinya itu bisa macam-macam kok, nggak harus dokter. Ada psikolog, ada psikiater gitu ya. Bahkan kadang-kadang peer yang mereka itu sudah terlatih juga banyak. Saya tahun lalu kebetulan bekerja satu project dengan salah satu yayasan yang aware terhadap mental health juga. Cuman karena ini adalah platform yang berbeda, saya nggak bisa sebutkan. Nah di situ mereka sampai punya bootcamp. Jadi untuk melatih peer, bootcamp itu camping kayak retreat gitu. Kemudian mereka melatih anak-anak muda di situ bagaimana cara mereka menjaga peernya, teman-teman di sekitarnya. Jadi dari satu sekolah diambil satu sekolah. Keren banget deh. Jadi diambil gimana ceritanya mereka itu bisa jadi punya kemampuan untuk menjaga kesehatan mental teman-temannya. Contoh, orang tuh kalau nggak punya kemampuan untuk mengeluarkan apa yang kamu ingin keluarkan tuh nggak bisa loh. Kemampuan mendengar, kemampuan membuat orang lain merasa diterima itu sulit. Nah di situ diajarin. Kemudian akhirnya mereka jadi jadi peer buat teman-temannya. Nah proses validasi yang tadi saya bilang, jadi proses mengenali diri itu kenali saya ini menurut saya sehat apa enggak ya, sehat secara mental atau enggak ya. Sehat secara mental itu kita bisa lihat dari apakah kita bisa menikmati hari-hari kita, apakah ada yang membuat kita merasa gusar di keseharian kita. Hal yang paling mudah untuk mencatat, kalau kita diem nih mikir, wah batin kita tuh luar biasa, mikir ini, itu harus informasi dalam kepala kita yang nggak bisa kita bendung. Kalau kamu mau ngerem itu semua, ditulis, journaling, kemudian ditulis. Mungkin bisa dimulai dari hal-hal simpel. Saya merasa tidak nyaman hari ini karena apa? Saya merasa nyaman hari ini karena apa? Atau saya merasa bersyukur hari ini karena apa? Saya merasa sedih hari ini karena apa? Saya merasa senang, saya merasa sedih karena apa? Kemudian setelah beberapa kali journaling, tanyakan ke orang sekitar. Sakjane ini aku yang ini bener atau misalnya nih. Validasi ya tadi. Ya, itu proses validasi. Jadi kita berusaha mengenali. Karena ada 3 step. Step pertama adalah pengenalan diri. Kemudian setelah kita nggak tahu nih. Pertama kan kita harus dialog sama diri kita sendiri. Itu tadi dicatat. Karena mencatat itu prosesnya kita tuh harus ngerem betul yang ada di kepala kita. Kemudian di list satu-satu. Itu proses untuk mengerem arus
informasi yang ada di kepala kita. Setelah itu divalidasi. Ketika kita menceritakan ke orang, ya kadang-kadang pernah nggak sih kamu ngerasa ketika kamu tuh curhat sama orang terdekat nih, Oke. aku tuh kok ngerasa akhir-akhir ini kehidupanku tuh aku nggak nyaman dengan kehidupanku. Apakah aku jadi banyak tidur atau kemudian aku jadi gampang panik terhadap sesuatu gitu. Nah itu aku tuh ngerasa nggak nyaman. Beberapa hal yang aku rasakan adalah ini. Kamu sambil nulis, apa yang kamu tulis tuh kamu ceritakan. Ketika kamu menceritakan tuh kadang-kadang terus kamu kebersit, oh iya, sakjane salah, oh iya sakjane bener. Jadi itu proses validasi itu kayak gitu. Setelah proses validasi, kemudian proses menerima. Proses yang kedua adalah proses menerima. Setiap orang itu punya ceritanya masing-masing. Betul ya? Betul. Setiap orang punya ceritanya masing-masing. Cerita hidup saya sama cerita hidup kamu mungkin berbeda. Sama kehidupan orang yang sad boy itu juga mungkin berbeda. Iya. Ya, sama wanita-wanita yang strong, teman-teman influencer yang mungkin kamu bilang tadi mereka bipolar atau punya gangguan mental lain. Beda, cerita hidup kita itu berbeda. Tapi kita ingin mengenal diri, menerima diri kita. Tujuannya buat apa sih? Melanjutkan hidup kan? Iya, betul. Betul kan? Melanjutkan hidup. Jadi diterima diri kita. Cara menerima diri kita yaitu tadi dari proses validasi, kemudian proses menerima diri, proses mengenali diri kita. Nanti terus ketika kita ketemu sama orang lain, kita jadi dapat insight, dapat masukan, dapat ini. Kalau kamu nggak ngerasa oke sama insight satu orang, silakan pindah ke orang lain. Tapi kalau udah ketemu sama misalnya ini kamu punya 4 teman, kamu mintain validasi semua, mah tambah judrek atau tambah bingung gitu ya, maka itu saatnya kamu pergi ke ahlinya. Bisa jadi, iya profesional. Bisa jadi kamu memang circle-nya agak yang membuat kamu tidak nyaman, bisa jadi circle-mu. Gitu kan. Nah jadi proses menerima diri di situ. Kemudian nanti setelah proses menerima diri, nah ini yang tidak dilakukan oleh para influencer itu. Proses menyembuhkan diri sendiri. Jadi bagaimana kita merawat diri kita. Jadi proses merawat diri. Dan itu prosesnya berkelanjutan ya. Setiap kita merasa there's something wrong with us, maka kamu harus melakukan 3 itu. 1, mengenali diri. Ada yang salah nih apa ya? Itu. Kemudian yang di dalam mengenali diri itu kita ada proses validasi. Kemudian kita mulai menerima diri kita. Oh iya. Contoh menerima diri itu gini. Mungkin kamu masih agak bingung ya. Oh saya itu kalau ngelihat tetangga saya beli kulkas baru atau beli mobil baru, kok aku serik ya? Nah itu termasuk berarti ini salah nih, kenapa aku jadi iri dan dengki gitu ya? Apakah karena aku nih nggak punya cukup duit? Apa karena apa gitu ya? Kalau dalam keadaan aku memang lagi ngirit nih, oh yes nggak apa-apa deh. Berarti aku menerima diriku yang ngeselin ini, yang iri ini gitu ya, dengki ini, karena memang aku tuh sekarang lagi berproses loh, lagi untuk sesuatu yang lebih besar loh. Ya udah deh nggak apa-apa, aku maafkan diriku, tapi berarti aku harus memperbaiki diri nih, aku nggak boleh kayak gini terus, aku nggak boleh iri dan segala gitu tuh. Berarti tuh nggak apa-apa gitu merasa iri, marah, tapi juga mengakui mungkin kayak tapi kamu tahu itu salah kan? Maksudnya kayak ketika mungkin aku kesel deh kesel banget sama Dokter Fitri gitu. Tapi itu kan berarti kan kita mengenali kita kesel gitu. Ketika kita menerima tuh berarti kita harus mungkin cari tahu nggak sih gitu. Oh kita marah sama dia kenapa sih, atau syirik sama dia kenapa sih gitu. Itu salah satu pos selalu validasi ya, bahwa oh ya ternyata memang salah nih gitu. Atau kadang-kadang gini, saya pribadi, saya itu orangnya dalam keadaan-keadaan tertentu, PMS terutama, suka tiba-tiba marah, suka tiba-tiba tuh mendapatkan informasi sedikit karena lagi hektik gitu ya, kemudian nggak bisa ngontrol, terus ngomong sama orang tuh nadanya kadang tinggi. Itu salah loh. Menurut saya itu salah. Ketika salah, aku memang bawaannya kayak gini, apa yang harus saya lakukan? Oh berarti aku harus prioritas, aku harus menentukan prioritas saat kondisi seperti ini. Kemudian aku berusaha nahan kali ya, cari informasi bagaimana caranya mengendalikan emosi dan lain sebagainya. Itu kan proses menerima diri. Cukup panjang ternyata prosesnya. Iya, tapi nanti gini, kita kan itu tadi kembali lagi
self awareness, mental health awareness itu tujuannya adalah kita mau survive. Kita mau bertumbuh dan berkembang untuk menjadi orang yang pribadi yang lebih baik. Jangan sampai karena terus kemudian kita tahu kita bipolar, kita akan bipolar terus. Enggak kan? We have to be stronger. Saya dulu itu survivor dari anxiety. Saya insomnia berkepanjangan. Waktu kuliah, saya OCD, obsessive compulsive disorder. Itu bukan prestasi ya. Karena itu kan berarti saya tidak bisa mengendalikan pola berpikir saya, betul nggak? Iya, benar. Dan apa yang harus saya lakukan sekarang ya, kemudian saya dibentuk dengan keadaan sampai OCD saya bisa dikendalikan, anxiety saya bisa dikendalikan, walaupun kadang-kadang muncul ya nggak apa-apa. Tapi yang penting itu kan kita melanjutkan hidup, memperbaiki diri. Toh kecemasan, anxiety saya berdampak baik terhadap tubuh, berdampak baik terhadap karir saya. Orang yang punya anxiety itu orang yang selalu perfeksionis biasanya. Jadi pekerjaannya, apa yang dia kerjakan biasanya kualitasnya lebih prima daripada orang lain. Tapi orang dengan anxiety kalau kebablasan dia malah nggak kerja sama sekali. Ada handaya. Jadi harus tahu mana yang menjadi baik, positifnya apa dari kondisi saya, dan apa yang bisa dimodifikasi. Itu loh yang nggak dilakukan oleh para influencer itu. Kemudian mereka mengajak orang lain untuk jadi kayak gitu loh. Itu yang nggak bagus. Mengajak pengikutnya memaklumi ketika dia melakukan kesalahan karena karena dia mungkin bipolar atau anxiety gitu kali ya. Berarti kalau misalkan ketika kita nih sudah merasa udah ada yang salah nih gitu, terus kita datang ke profesional, ternyata kita didiagnosa mungkin ada mental health issue apa gitu. Nah, cara yang benar untuk mendeklarkan kondisi mental kita itu seperti apa? Apakah cukup maksudnya kayak yang dilakukan influencer, aku bipolar loh gitu, itu sampai di situ aja, atau ada hal-hal yang perlu kita lakukan ketika kita ingin memberitahu orang lain kondisi mental kita gitu? Kalau zaman dulu orang tuh tabu untuk mendeklarkan bahwa dirinya depresi, bahwa dirinya anxiety. Itu tuh tabu gitu. Menurut saya kita tetap nggak bisa survive sendiri. Kita harus punya support system yang baik. Support system itu tidak ada serta-merta ya. Support system itu ada karena dibangun. Ketika kita sekali lagi selalu lakukan proses validasi. Kalau proses validasinya mentok, maka lakukan dengan profesional. Ketika kamu itu, aku tuh nggak bisa nih. Kamu didiagnosis nih, kemudian akhirnya didiagnosis bahwa kamu depresi nih gitu. Atau oke deh kita ngomong yang gampang apa ya, bipolar nih misalnya. Kamu bipolar tuh kamu paham gak sih bipolar itu apa? Ayo. Iya kan, ada banyak banget definisi yang bertebaran gitu kan. Ada yang bilang ketika moodnya gampang berubah, ada yang bilang ketika kepribadiannya berubah dan lain sebagainya. Ya, awalnya adalah karena mood, awalnya adalah perubahan mood yang terlalu signifikan ya. Jadi bipolar itu dalam kondisi, saya takut kalau misalnya nanti informasi dari saya tuh nggak begitu presisi ya, karena kan saya bukan tidak mendalami mengenai bipolar. Tapi yang saya pelajari dari ilmu kedokteran adalah bipolar itu ada dua kondisi yang sangat kontras. Jadi kamu punya periode manik dan punya periode depresif. Jadi dalam keseharianmu kamu ini akan mengalami, pasien-pasien bipolar ini akan mengalami periode-periode di mana dia moodnya sangat hype sama moodnya sangat down di beberapa kondisi. Dan itu nggak bisa diprediksi. You just feel it. Kamu hanya merasakannya. Jadi terasa banget gitu. Tapi ada juga yang memang secara periodik itu ada. Ini beda-beda. Range-nya luar biasa besar. Nah, sehingga ketika kemudian kita ini misalnya didiagnosis bipolar, kita minta tolong sama orang-orang sekitar kita untuk mengingatkan kita ketika mereka merasa kamu udah mulai terlalu up nih, terlalu manik nih, terlalu heboh nih, atau kamu terlalu down nih gitu, terlalu sedih nih, kok kamu akhir-akhir ini sedih nih. Itu untuk alarm kita. Nah,
kemudian kita harus menjelaskan kepada siapa? Ya orang-orang secukupnya aja, orang-orang sekitar Oke, kita oke. yang kira-kira mungkin 50% kehidupannya berkontak sama kita. Ya kan? Kan nggak Iya, semua iya. orang kayak gitu. Iya. Ada yang cuma berkontak sebentar di kantor. Bosmu nggak perlu tahu kalau kamu bipolar, karena itu akan Oke. mempengaruhi penilaian kinerja. Sudut Kita nggak pandang tahu ya gitu sudut pandang dan lain sebagainya. Barangkali itu mempengaruhi. Ketika kemudian mempengaruhi penilaian dan lain sebagainya, tentunya itu tidak akan berimbas baik terhadap proses penyembuhan kita. Oke. Kan kita mau sembuh loh, atau kan benar. mau tetap bipolar, beda loh. Oke. Nah, yang berbahaya adalah sekarang orang-orang itu declare, karena kemudian terutama influencer ya, declare dan monetize dari situ. Ya. Ketika mereka lagi periode manik itu dalam periode mereka itu dandan berlebihan, kemudian hype, ketawa-ketawa berlebihan. Kemudian ketika di situ mereka mendapatkan simpati dan akhirnya ya mereka dapat dukungan banyak ya. Nah, yang menyebalkan adalah kemudian itu jadi dimonetize. Mereka dapat dukungan dari situ. Orang lain yang di luar yang sedang bipolar ini jadi mikir, wah, ternyata ketika aku mengekspos diriku dalam kondisi yang nggak sehat, aku bisa dapat duit loh. Bener nggak? Tapi Iya, itu kan bener. sesuatu yang nggak benar ya. Apakah saya salah? Nggak. Itu sesuatu yang nggak benar. Sesuatu yang seharusnya kita perbaiki, karena orang bipolar itu seharusnya bisa menjalankan hidup dengan baik tanpa perlu menjalani kehidupannya dengan up and down mood yang seperti itu. Oke. Nah, jadi kemana kita harus menyampaikan? Ya ke orang-orang terdekat saja. Kemudian fokusnya harus istiqomah. Jadi fokusnya harus untuk sembuh. Betul kan? Iya, benar. Karena habis ini kamu gak akan jadi anak muda terus. Kamu akan jadi orang tua. Kamu gak pengen dong anakmu besok bipolar. Jadi fokusnya satu, perbaikan. Untuk merawat diri menjadi pribadi yang lebih baik. Itu berarti kan bipolar tadi ya. Tapi kalau di awal tadi kan sempat disampaikan kalau kondisi mental orang itu bisa berubah-ubah gitu kan, Yes, seiring waktu. Berarti apakah misal kalau kita kena bipolar, anxiety itu apakah bisa sembuh atau dia memiliki fase yang bisa sangat rentan atau dalam kondisi normal, maksudnya naik turun gitu kondisinya? Setiap orang punya perjalanannya sendiri-sendiri. Oke. Bagaimana mereka menemukan proses penyembuhan dirinya, bisa lewat teman, orang sekitar, bisa lewat tenaga profesional, Oke. atau tidak keduanya. Kadang-kadang saya sembuh dari OCD itu dari apa? Dari kahanan. Wong ki nek dikandani wong orang itu, kalau orang Jawa bilang ya, wong kuwi nek dikandani menungso iso sama itu. Benar. Tapi nek dikandani kahanan ra iso. Iya. Saya orang OCD parah banget. Jadi harus bersih, harus tertata, harus ini semuanya kontrol freak banget ya. Begitu punya anak itu kan pribadi fitrah ya, yang nggak punya salah, nggak punya dosa, seenaknya sendiri. Di luar kontrol kita jadi nggak bisa mengontrol mereka gitu. Akhirnya saya dibentuk oleh Tuhan menjadi orang yang jauh lebih toleran, lebih tenang, berusaha menenangkan diri sendiri, lebih tidak saklek terhadap berbagai macam hal. Itu kan nggak lewat profesional, nggak lewat teman-teman juga. Tapi ketika saya melewati fase kehidupan sendiri-sendiri, Itu masuk ke the power of kepepet gitu kan? yes, the power of kepepet dan the power of kahanan. Kalau Iya, saya benar. bilang. Nah, jangan sampai orang-orang ini harus ketemu sama kahanan, kemudian baru sembuh. Tapi Kepentok dulu gitu ya, ya? kepentok dulu. Tapi saya yakin Tuhan itu tuh sayang sama kita. Kita dikasih kondisi-kondisi, ya makanya kita dikasih kondisi-kondisi itu untuk bertumbuh dan berkembang. Oke. Kalau agak mundur sedikit tadi tentang validasi gitu ya, Dok. Kita kan perlu melakukan validasi antara ke orang terdekat mungkin atau ke profesional gitu. Nah, tapi aku melihat tuh kayak ada beberapa kondisi di mana seseorang ketika memvalidasi perasaannya tuh malah dimentahkan. Nah, itu tuh gimana gitu? Dimentahkan oleh siapa nih? Misal orang terdekat, misal keluarga lah. Keluarga itu kan sosial terdekat gitu ya. Aku kok sedih ya, aku marah ya. Tapi ketika kita cerita mungkin sama ibu kita, mungkin sama ayah kita, terus
kamu tuh cuman lebay kayak gitu. Itu perasaanmu doang. Itu gimana sih, Dok? Validasi yang seperti itu seperti apa? Nah, itulah saatnya kamu cari profesional. Tadi seperti saya bilang, Mm-mm. tidak semua orang punya kemampuan untuk mendengar. Oke. Tidak semua orang punya kemampuan untuk mengeluarkan apa yang ada di pikiran orang lain. Mm-mm. Saya nggak ngerti sekarang sebutannya apa. Kalau zaman saya dulu sebutannya tong sampah. Hmm. Jadi ada selalu di circle kita teman-teman itu yang jadi tong sampah. Mm-mm. Yang kalau kita ketemu dia, lihat mukanya tuh kayak pengen curhat aja gitu. Kayak kalau saya ngobrol sama dia, saya tahu saya diterima. Iya, Kalau benar, saya benar. ngobrol sama dia, saya tahu saya tidak dijudge. Oke. Ketika saya ngobrol sama dia, saya tahu saya dapat solusi. Itu ada nggak sih? Ada, Setiap kita ada. ketemu sama orang kayak gitu. Nah, perbanyak punya circle orang kayak begitu. Tenang hidup kita, bener deh. Oke. Jangan lupa Mm-mm. bahwa kita ini hidupnya sosial. Kita hidup dengan orang lain yang juga punya masalah sendiri, yang Benar. juga punya urusan sendiri. Jadi kalau kadang-kadang kita berbicara dengan dia, kok kemudian dia tidak bisa kita nggak mendapatkan respon seperti yang kita harapkan, ya wajar. Hmm. Jadi makanya saya bilang tadi proses validasi itu tidak cuma satu. Kalau kamu validasi ke beberapa orang, kok orang-orang itu kok suloyo kabeh gitu ya, berarti itulah saatnya kamu ke profesional, orang yang memang dilatih untuk menjadi tong sampah. Maaf ya, bukan, waduh aku diseneni Kinggo. Untuk bisa punya ability untuk mengeluarkan apa yang ada di pikiran orang Benar. dengan tujuan penyembuhan. Ya. Tujuannya bukan cuma curhat doang loh. Mm-mm. Tujuannya adalah untuk penyembuhan dan perbaikan pribadi seseorang tersebut. Baik itu tahu perbedaan antara psikolog sama psikiater nggak? Kalau secara awam sih saya taunya kalau psikolog itu sebatas apa ya, pengungkapan perasaannya. Tapi kalau psikiater dia bisa mendiagnosis dan memberikan rujukan obat-obatan dan sebagainya. Ya, memang perbedaan mendasarnya ada pada akses terhadap obat-obatan ya. Mm-mm. Cuman, pada akses pada obat-obatan. Cuman kalau psikolog itu sebetulnya prosesnya jadi jauh lebih panjang. Psikiater ketika kemudian gejala yang membutuhkan pengobatan itu sudah selesai, maka dia akan rujuk ke psikolog juga. Oh. Nah, jadi dua-duanya bisa mendiagnosis kok. Hmm. Cuman kemudian ada kalanya memang harus tahu ranahnya masing-masing. Kalau sudah pada taraf yang gaduh gelisah, Mm-mm. bengok-bengok rakaruan, ngamuk lain sebagainya, itu bukan ranahnya psikolog. Oh. Cuma kalau masih kita proses mengenali, Mm-mm. kemudian proses recovery, itu saya rasa psikolog juga bisa. Jadi resource-nya banyak. Jangan kamu merasa sendiri. Tapi kalau misalnya kita bisa dapat psikolog natural atau psikiater natural gitu ya, kenapa enggak ya? Orang yang bahkan tanpa dilatih pun mereka punya ability atau punya kemampuan untuk membuat kita merasa nyaman, menerima diri sendiri, kemudian menuju perbaikan tanpa perlu mengeluarkan biaya. Ya kan? Iya, benar. Apalagi kan maksudnya ada salah satu alasan kenapa banyak orang nggak ke psikolog dan psikiater karena merasa mahal gitu kan. Iya, per jam ya Iya, dengerin curhatan gua cuma satu orang, dua Iya. orang. Kadang-kadang Tapi tenggelam. ini ada masalah nggak, Dok, ketika kita maksudnya merasa masalah sama diri itu harus psikolog dulu nggak, atau kita bisa langsung ke psikiater, atau gimana kita menentukan kita harus kemana gitu? Kalau kamu muslim, yang pertama kali kamu lakukan tanya sama Tuhan kan? Iya, benar. Sabar dan sholat. Ketika kita punya masalah, yang diminta hanya sabar sama sholat. Iya. Ketika kemudian tidak ada ujungnya, Mm-mm. dari situ kamu akan dapat petunjuk. Apakah bertanya pada orang dulu? Kalau itu tadi proses validasi, bertanya pada orang sekitar yang sekiranya dipercaya. Kan nggak semua orang dipercaya, masuk orang Benar, ngetekon karo wong di pinggir dalan kan ora. Mm. Jadi kamu tanya dulu sama orang sekitarmu yang sekiranya kamu percaya bisa mengenali dirimu. Oh, oke. Jadi orang yang kira-kira kenal sama dirimu. Kamu kadang-kadang ada loh teman kita yang kalau ngomong tuh pedes gitu, tapi ternyata dia tuh paling kenal kita gitu. Yang kalau sama dia itu ya kita ketemu solusi, bukan cuma ketemu janji-janji manis, obrolan manis saja. Spirkot gitu ya. Iya, jadi habis itu kalau sama sekitar belum bisa, ya udah baru kemudian ke profesional. Oke. Tapi ada ini nggak panduannya? Kalau kita baru ngerasa nggak enak aja, ke psikolog aja dulu, atau bisa langsung ke psikiater gitu? Tadi proses mengenali diri dulu.
Oke, Kalau kamu berarti. merasa moodmu berubah terlalu berat, terlalu drastis, Mm-mm. kamu merasa lebih sedih, merasa terlalu senang, kamu bingung, Mm. kamu catat, tep, tep, tep. Kamu proses mengenali diri toh, Iya, berarti iya. validasi. Jangan lupa, tadi udah Berarti ada ya penting proses banget berarti pengenalan tadi ya diri, mengenali diri. validasi, habis itu proses menerima, Oke. baru proses menyembuhkan. Kan Tapi kamu nggak buru-buru. iya nggak buru-buru sih. Tapi mau nanya nih, ini mitos atau fakta nggak sih Dok kalau ternyata ada beberapa kondisi psikologis itu yang mempengaruhi kesehatan kita secara fisik gitu? Hmm. Oke. Memang itu fakta ya. Mm-mm. Kenapa saya bilang fakta? Pada pasien-pasien yang anxiety atau mengalami kecemasan yang berlebihan, Mm-mm. dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tidak bisa memulai aktivitas, mau makan apa-apa takut, kondisi tubuhnya itu kemudian meningkat. Secara natural metabolisme tubuhnya meningkat, termasuk kondisi penumpukan asam lambungnya juga meningkat. Kemudian jadi nggak bisa melakukan apa-apa, mau makan takut, mau makan udah mual duluan, terus akhirnya banyak deh. Oke. Itu paling sering pada pasien-pasien dengan gangguan mental itu mereka terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri, baik itu yang cemas maupun yang depresi. Terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri sehingga mengalami hendaya. Hendaya itu ketidakmampuan untuk beraktivitas secara fisik maupun sosial. Jadi secara fisik itu dia mau bangun aja nggak mau, maunya bangun tidur mager aja gitu. Atau jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan makan, bangun dari tidurnya nggak mau. Okay. Akhirnya kan berimbas ke semua. Padahal tiduran itu pun dia nggak bisa tidur. Jadi ada yang sulit untuk memulai tidur, ada yang sulit untuk mempertahankan tidur. Jadi ketika tidur kebangun-bangun karena mimpi buruk. Itu beda loh. Iya, Jadi kami juga belajar tentang itu, bagaimana cara mendiagnosis. Ya, kami belajar cara mendiagnosis gejala fisik yang muncul akibat gangguan mental itu ada. Oh gitu. Berarti maksudnya misalkan nih aku ini sering banget mengalami kondisi fisik yang berulang kayak misal mual-mual terus gitu. Itu berarti secara dasar, secara basic aja dokter umum bisa menganalisis karena tadi mempelajari itu ya, gejala-gejala gitu. Iya, kami mempelajari juga salah satunya kami pelajari tentang psikologi pasien kan. Bagaimana ada penyakit-penyakit yang muncul secara fisik yang diakibatkan dari gangguan pada mentalnya. Dan bagaimana cara mengatasinya. Dokter umum itu kan tugasnya diagnosis. Jadi harus kuat diagnosisnya. Jadi harus belajar semua mata pelajaran, harus belajar semua ilmu. Tugas kami adalah mengenali secara dini permasalahan, kemudian merefer ke tempat yang tepat. Mungkin memberikan obat-obatan untuk mengatasi secara sebentar, sebentar, tapi habis itu terus tetap kita refer. Lalu tata laksana lebih lanjut kan. Berarti gitu. memungkinkan gitu ya, misalkan kita periksa mah nih tapi kok rujukannya ke psikolog gitu, mungkin terjadi. Bisa kok. Saya beberapa kali juga gitu. Cuman kan kadang ada juga yang kita pikir harus tak rujuk nggak ya, atau masih bisa dengan edukasi. Sayangnya saat ini banyak dokter umum yang tidak hanya dokter umum ya, semua dokter saya rasa tidak semua dokter. Jadi kebanyakan dokter itu tidak punya cukup waktu untuk berinteraksi dengan pasien dan memberikan kesempatan untuk mengeksplor dirinya dengan banyak. Kenapa? Karena pasiennya banyak. Gimana coba udah ditunggu nanti diomelin lagi. Ya, antri gitu kan. Jadi punyalah teman dokter. Bocoran. Oke, seperti itu. Nah, terus Dok, berarti ini ya, balik lagi ke topik awal mungkin ya, tentang generasi-generasi yang mungkin kalau disebut sekarang tuh generasi sekarang agak lembek gitu ya. Nah, itu mungkin bisa diberikan panduan gitu Dok untuk teman-teman yang menyaksikan ini. Itu gimana sih cara kita mungkin dari ketika kita menerima informasi sampai akhirnya mengenali diri, panduan singkatnya lah untuk agar nggak kebablasan dalam empowerment ini mental health-nya gitu. Ya, sebenarnya bukan ke empowerment ya. Jadi bagaimana kita embrace, jadi menikmati kondisi itu gitu. Sebetulnya yang tadi kan kita udah sempat ngobrol ya sebelumnya.
Yang penting itu kita fokus pada tujuan akhirnya, mau perbaikan apa enggak, atau mau tetap menikmati kondisi itu. Survive atau stay gitu ya? Ya, survive, stay or survive kan. Jadi kamu sudah betul posisinya, satu mengenali diri, memvalidasi, cuman proses menerima diri iya sudah. Cuma nggak berlanjut nih, nggak sampai ke proses merawat diri gitu. Proses merawat diri ini kan termasuk salah satunya adalah untuk memperbaiki tuh. Untuk bisa memperbaiki, maka kita harus punya standar yang baik. Standar yang baik kita dapat dari mana? Karena sekarang standarnya sudah ganda, banyak sekali. Bahwa perempuan itu harus kuat, harus kesetaraan gender. Di mana-mana nggak apa-apa. Dan itu bagus gitu ya, maksudnya dikasih kok kesempatan gitu. Cuman cuman jangan kebablasan gitu, bahwa perempuan itu tetap memang difitrahkan untuk lebih lemah secara fisik. Gunanya untuk apa? Bukan untuk dilemahkan, tapi untuk dilindungi. Di situ kita jadi punya fitrah untuk yang satunya, laki-laki. Laki-laki itu memang diciptakan secara tubuh itu lebih kuat gitu. Mayoritas laki-laki diciptakan secara tubuh lebih kuat, secara cara berpikir lebih logis, tidak terganggu oleh mood. Kebanyakan tidak terganggu oleh mood. Tapi laki-laki juga punya beban yang sama dengan perempuan. Mereka bebas untuk mengutarakan permasalahannya, mereka bebas untuk berekspresi, mereka boleh sambat gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa mereka itu punya tanggung jawab untuk menjadi pemimpin. Fitrahnya laki-laki itu kan pemimpin. Pemimpin apapun deh. Kalau misalnya dia tidak bisa memimpin negara atau memimpin partai atau memimpin sebuah organisasi, jadilah pemimpin dalam keluarga. Itu sudah cukup. Pemimpin keluarga itu bangun. Kalau laki-laki, usahalah punya standar bahwa kita suatu saat harus menjadi contoh bagi anak laki-laki kita. Bahwa kita harus strong, kita harus kuat. Boleh nangis, tapi tidak untuk diperlihatkan kepada orang. Kita bicara seperlunya. Jadi laki-laki tuh emang fitrahnya nggak boleh banyak ngomong ya. Laki-laki tuh bicara sedikit berkualitas dan bisa dipegang. Benar nggak? Ya kan, kalau perempuan emang fitrahnya ngomong banyak, ngomong terus ya, ceriwis, terus sambat terus ya. Cuman dia harus bisa diatur. Fitrahnya kan dilindungi itu kan diatur. Kamu kesini dong, untuk aku lindungin kan gitu. Jadi fitrahnya adalah menjadi makmum. Kalau perempuan itu menjadi makmum bukan berarti nggak punya power loh. Nggak harus selalu di depan gitu. Iya betul, di balik laki-laki hebat itu ada perempuan yang bisa ngurusin semua di rumah. Jadi kembalikan semuanya pada fitrahnya, maka kita akan bergerak maju menjadi pribadi yang lebih baik, tapi tidak kebablasan. Kalau mau mental health awareness ya berarti kita nggak boleh hanya berhenti sampai ke mengenali diri dan menerima diri kita, tapi juga harus merawat diri dengan perbaikan yang berkelanjutan. Gitu. Mungkin kebanyakan sekarang berhenti di self diagnosis. Terus ya udah gitu. Gitu. Jadiin bio di Instagram I'm bipolar gitu ya. Jangan dong. Berarti kalau boleh saya tarik kesimpulan dari beberapa jam pembicaraan ini. Udah berapa jam ya? Ya berapa nih? Itu ada beberapa proses gitu ya dalam mental health gitu. Ada mengenali, kemudian validasi, menerima, dan yang terakhir tuh merawat atau menyembuhkan. Dan merawat atau menyembuhkan ini juga proses yang salah satu yang paling penting, tapi malah jadi jarang terekspos di media gitu karena kebanyakan berhenti di menerima atau mengenali deh malahan gitu. Untuk take home message-nya untuk yang ikut dengerin gitu ya, kemudian untuk yang ikut menyaksikan, nggak apa-apa jadi dirimu sendiri, kenali dirimu sendiri, karena setiap manusia itu diciptakan sempurna ya. Kalau kamu diciptakan sempurna, Tuhan sayang banget sama kamu. Apapun keadaanmu, kamu dalam keadaan jatuh seperti apapun, kamu selalu bisa bangkit. Ya, kalau kamu bangkit, kamu bisa menjadi manusia yang lebih baik, kamu bisa lebih bermanfaat buat orang sekitar. Itu lebih baik. Gitu ya? Jadi tidak masalah untuk mencari informasi tentang kondisi mental kamu di media sosial, tapi pastikan kamu juga punya batasan dalam mengolah informasi itu. Dan yang terpenting tadi nggak cuma mengenali, tapi juga ada kemauan untuk merawat diri.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Dah.